Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, Partai Golkar dan PAN baru saja mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan bergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Gerindra dan PKB. Sehingga saat ini koalisi yang mendukung Capres Prabowo Subianto sudah terdapat 4 partai, yakni Gerindra, PKB, dan Golkar. Dengan adanya deklarasi PAN dan Golkar yang merapat ke barisan Gerindra dan PKB, maka praktis saat ini Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP, P3 dan Hanura serta Perindo semakin mengerucut bakal calon wakil presidennya. Jika kemarin masih terdapat nama Ridwan Kamil, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, maka dengan dideklarasikannya PAN dan Golkar untuk masuk dalam koalisi Gerindra dan PKB, maka hampir pasti 2 nama telah tereliminasi dari bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. PDIP akan semakin anteng, semakin enteng untuk mengusul calon wakil presidennya, karena dalam konstelasi politik 2024 ini terlihat bahwa sangat rumit, sangat alot pergunjingan terkait siapa bakal calon wakil presiden dari 3 kandidat yang sudah dideklarasikan oleh partainya masing-masing untuk kepentingan pemilihan presiden 2024. Sahabat Pancasila, yang menarik dari deklarasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional bersama Prabowo dan Cak Imin, PKB dan Gerindra kemarin, nama Jokowi masih juga dibawa-bawa. Memang dalam pernyataan Prabowo menyampaikan bahwa Gerindra dalam hal ini sebagai partai yang mengusung Prabowo tidak pernah mendapatkan perintah dari Jokowi berkaitan dengan masuknya PAN dan Golkar. Demikian juga bahwa masuknya PAN dan Golkar dalam koalisi Gerindra dan PKB tidak ada campur tangan Jokowi sama sekali. Bahkan keempat partai ini kemudian menyampaikan bahwa mereka menggabungkan diri dalam koalisi yang mendukung Prabowo karena melihat bahwa Prabowo memiliki kedekatan, Prabowo memiliki kemampuan untuk melanjutkan program kerja Jokowi. Jadi lagi-lagi isu soal Jokowi menjadi isu yang seksi bagi partai-partai politik yang ingin mendulang suara. Sahabat Pancasila, saya masih percaya hingga saat ini bahwa Jokowi sebagai produk PDIP sejak menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan menjadi presiden selama 2 periode tidak akan mengkhianati partai yang sudah berdarah-darah menjadikan, mengusung, dan menempatkan dia sejak wali kota, gubernur, hingga presiden. Jika sampai hari ini Jokowi masih terkesan diam, masih memberikan ruang kepada semua partai pendukung yang berada di pemerintahan, itu hanya karena kedudukan Jokowi sebagai seorang presiden. Dia hanya ingin memastikan bahwa demokrasi 2024 adalah demokrasi yang jujur dan adil, demokrasi yang melakukan kontestasi gagasan dan rekam jejak, sehingga Jokowi kemudian sampai hari ini tetap tidak menyampaikan dukungan kepada siapapun. Namun melihat karakter seorang Jokowi, melihat bagaimana kepribadian seorang Jokowi, saya sangat percaya bahwa Jokowi tidak akan pernah mengkhianati PDIP, partai yang telah memilih dan menjadikan dia seperti saat ini. Demikian halnya juga dengan Gibran Raka Buming Raka, anaknya Presiden Jokowi yang hari ini menjadi wali kota Solo. Kelihatan hingga hari ini Gibran seolah tenang-tenang, Gibran bahkan seolah-olah tidak terprediksi kemana arah dukungan, meskipun dia berjalan bersama Ganjar, namun pada kesempatan lain dia terlihat begitu mesra bersama Prabowo. Saya masih percaya bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati partai atau kendaraan yang telah mereka tumpangi, yang menjadikan mereka besar seperti saat ini, yang telah memberikan mereka kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, yang telah memberikan mereka kesempatan untuk dikenal, dihormati, dihargai, dan dicintai oleh seluruh bangsa Indonesia. Sahabat Pancasila, sehingga kemudian ketika ada orang yang menyatakan atau berpikir bahwa Jokowi lebih memihak kepada Prabowo, Jokowi memihak kepada siapapun yang bukan PDIP, saya pikir pemikiran ini menjadi sebuah pemikiran yang seolah-olah dipaksakan.
Karena Jokowi hingga saat ini tetap kader PDIP dan Jokowi tahu betul bahwa dia adalah produk PDIP. Dan jika Jokowi kemudian menentukan sikap yang berbeda atau bertentangan dengan PDIP, saya percaya pada saat itu Jokowi sementara mempertaruhkan kepribadiannya. Saat itu Jokowi sementara mempertaruhkan bagaimana kompetensi kediriannya. Saat itu Jokowi sementara mempertaruhkan bagaimana nama baik, bagaimana harga diri dan martabatnya. Jokowi bukan pengkhianat. Jokowi bukan tipe orang yang meludah kemudian menjilat ludahnya sendiri. Jokowi bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Jokowi bukan tipe orang yang melupakan jasa, melupakan semua hal yang pernah dibuat bagi dirinya. Jokowi jika sampai hari ini masih diam, jika sampai hari ini masih belum menyampaikan dukungan kepada siapa-siapa, itu hanya karena dia ingin menjaga agar pemilu 2024 negara hadir dalam bentuk menjamin berjalannya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dengan tidak ada keberpihakan. Namun secara personal, Jokowi tahu betul bahwa hati, diri, hidupnya hanya untuk partai yang telah memberikan dia kesempatan mengabdi bagi bangsa ini. Sahabat Pancasila, dengan kondisi ini, maka sangat tidak menarik ketika kita kemudian berandai-andai, kita kemudian membuat sekian banyak argumen, kita membuat sekian banyak upaya-upaya penalaran dalam rangka membelokkan dukungan, dalam rangka membelokkan persepsi masyarakat, seolah-olah Jokowi sementara mengkhianati PDIP, partai yang membesarkan dan memberikan ruang kepada dirinya untuk berjasa bagi negeri ini. Salam Pancasila.